Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Muhammad Ilyas. Di video kali ini aku ingin membahas mengenai tugas-tugas apa saja yang dilakukan oleh seorang project manager. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tugas-tugas dari seorang project manager, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu project manager. Project manager adalah orang yang memegang tanggung jawab terhadap suatu proyek. Sederhananya, yang disebut dengan apa itu project manager adalah seorang yang menjadi pemimpin dari sebuah proyek yang dikerjakan. Bagi orang yang memahami apa itu project manager, posisi ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Project manager akan menjadi orang yang memegang kesuksesan dalam sebuah proyek yang sedang dikerjakan. Maka untuk memahami apa itu project manager, saya akan menjelaskannya kepada kalian semua, mulai dari pengertian serta tugas-tugas apa saja yang dilakukan oleh seorang project manager. Selain diartikan sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap suatu proyek perusahaan, project manager bisa juga dianggap sebagai suatu agen perubahan. Kenapa agen perubahan? Ternyata, project manager adalah orang yang menentukan sendiri tujuan dari proyek yang ia jalankan. Di samping itu, project manager juga menjadi suatu penentu keberhasilan dalam sebuah proyek. Maka bisa diistilahkan bahwa seorang project manager merupakan sebuah agen perubahan. Jika proyek itu berhasil, maka perusahaan akan berubah menjadi lebih baik dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Namun jika proyek itu tersebut gagal, maka hal sebaliknya yang justru akan terjadi. Maka orang yang menjadi seorang project manager selain harus memahami apa itu project manager tersendiri, mereka juga harus memiliki kemampuan yang mumpuni. Bukan hanya memahami apa itu project manager saja, tapi ia harus memiliki kemampuan-kemampuan tertentu. Berikut ini tugas project manager secara umum yang memastikan hal ini berjalan dengan baik. Yang pertama, agree with everybody, kick off meeting and greeting. Ketika kita sudah mendapatkan sebuah klien dari perusahaan yang kita cari sebelumnya, maka kita harus melakukan survei kunjungan terhadap perusahaan tersebut. Di sini kita melakukan pengumpulan data, apa yang menjadi kebutuhan serta apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Di sini kita mulai mengumpulkan sebuah data-data untuk kita jadikan sebagai solusi dari permasalahan perusahaan tersebut. Dari data-data yang sudah dikumpulkan, maka di sini kita harus bekerja sama dengan tim dengan melakukan pertemuan, di mana di sini kita membahas mengenai hal seputar kebutuhan serta permasalahan dari perusahaan tersebut. Di sini kita mulai mencari solusi yang akan kita gunakan untuk mengatasi permasalahan dari perusahaan tersebut. Kedua, list the task. Di sini kita melakukan sebuah planning terhadap perencanaan proyek yang akan kita kerjakan kemudian. Di sini kita harus memiliki arah yang jelas sehingga proyek yang kita kerjakan akan mengalami keberhasilan dari segi waktu ketepatan dan juga keberhasilan dari segi diterima atau tidaknya sistem yang kita hasilkan. Di sini kita mulai melis tugas-tugas apa saja yang akan kita kerjakan nantinya ke depan.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin melis tugas-tugas apa saja yang akan kita lakukan ke depan nantinya. Yang pertama, kita harus bertukar pikiran terhadap tim. Ini dilakukan untuk menghilangkan kesalahpahaman dan juga untuk meningkatkan keterbukaan sesama tim. Sehingga nantinya ketika kita ingin menjalankan proyek tersebut ke depannya, kita akan mengalami keselarasan tujuan. Yang kedua, di sini kita mulai memecah dan memeta-metakan tugas-tugas apa saja yang akan kita lakukan. Kita harus membuat planning dan pikirkan matang-matang. Yang ketiga, kita harus memiliki langkah cadangan. Dikarenakan banyak hambatan ke depannya, kita harus melihat ke belakang dari proyek-proyek sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain. Apa saja yang menjadi kendala-kendala saat melakukan proyek. Yang ketiga, estimating. Di sini kita mulai mengestimasi waktu serta juga anggaran biaya yang keluar. Di sini kita mulai mengestimasi waktu serta biaya anggaran yang keluar nantinya. Yang keempat, time limited planning. Di sini kita sudah mulai membuat estimasi waktu serta tugas apa saja yang akan dikerjakan dalam waktu yang sudah ditentukan. Keuntungan dari hal tersebut, kita dapat menyelesaikan sebuah proyek dengan tepat waktu. Yang kelima di sini adalah pricing. Namun ini jika dibutuhkan. Yang keenam, Gantt chart. Gantt chart di sini merupakan perencanaan proyek yang akan kita lakukan dengan menggunakan patokan estimasi waktu, sehingga pekerjaan yang sudah kita tetapkan ini sesuai dengan waktu-waktu yang sudah kita tentukan, sehingga nantinya proyek yang kita kerjakan akan berhasil tepat waktu. Yang ketujuh adalah resource planning. Yang kedelapan adalah risk. Yang kesembilan adalah monitor progress. Dan yang ke-10 monitor finance. Yang ke-11 reschedule jika dibutuhkan. Dari gambaran tahapan-tahapan ini, maka saya simpulkan kembali bahwa langkah pertama yang kita lakukan tentunya mencari klien perusahaan. Selanjutnya kita melakukan survei terhadap perusahaan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sekaligus data-data penunjang untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Ketika data-data tersebut sudah dikumpulkan, maka hal selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat daftar tugas-tugas yang akan kita lakukan ke depannya. Tujuan dari membuat tugas-tugas tersebut untuk memudahkan kita dalam pekerjaan dan memberikan keefisienan dan keefektifan dalam pengerjaan proyek. Ketika kita sudah membuat daftar list tugas-tugas apa saja yang kita akan lakukan ke depannya, maka kita mulai merencanakan sebuah estimasi waktu. Di sini kita mulai memberikan batasan-batasan kepada tugas-tugas yang sudah kita list. Di sini kita memberikan batasan-batasan waktu terhadap tugas-tugas yang sudah kita tetapkan sebelumnya, di mana setiap tugas tersebut memiliki batasan-batasan waktu tertentu, sehingga hasil proyek kita dapat tepat waktu.
Ketika kita sudah melakukan estimasi waktu dengan menetapkan batasan-batasan waktu dalam setiap tugas-tugasnya, maka selanjutnya kita memikirkan pengestimasian anggaran biaya yang dikeluarkan ketika kita melakukan proyek tersebut. Hal yang perlu diperhatikan, biasanya suatu klien atau perusahaan ingin mengeluarkan kos yang seminimal mungkin, namun ingin mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Tugas dari manajer proyek adalah merencanakan anggaran biaya sehingga nantinya biaya tersebut dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. Ketika kita sudah melakukan sebuah perencanaan proyek, maka selanjutnya kita mulai ke tahap desain. Di tahap desain tersebut, seorang manajer proyek mengawasi tugas yang sudah diberikan oleh desain. Seorang manajer proyek di sini mengawasi serta memberikan masukan apakah hal ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si perusahaan tersebut atau masih mengalami kekurangan. Maka di sini seorang manajer proyek menjembatani si perusahaan dengan si desain. Ketika desain sudah menyelesaikan dalam membuat prototipe dan juga UML, maka selanjutnya manajer proyek melakukan kunjungan ke perusahaan tersebut dengan menampilkan serta membawa prototipe dan UML yang sudah dibuat oleh desain. Jika perusahaan tersebut setuju, maka si project manager akan melanjutkannya ke bagian programming atau web developer. Jika masih terdapat beberapa kekurangan, maka manajer project akan memberikan kembali kepada desain untuk disempurnakan kembali apa yang ingin dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Ketika kita sudah mendapatkan persetujuan dari perusahaan tersebut, maka selanjutnya kita masuk ke tahap programming atau pengkodingan dalam program. Di sini programmer akan melakukan tahap selanjutnya dengan membuat tampilan front dan back end dari website tersebut. Di sini desain dan juga programming bekerja sama sehingga nantinya website tersebut sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Ketika seorang programmer sudah menyelesaikan tahapnya dengan melakukan pengkodingan serta hal-hal lainnya, maka di sini kita akan melakukan pretest terlebih dahulu terhadap sistem yang sudah jadi. Di sini kita akan melakukan pemantauan apakah sistem tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan semestinya atau masih terdapat kekurangan-kekurangan. Jika programmer menemukan masih terdapat kekurangan-kekurangan, jika project manager masih menemukan kekurangan-kekurangan dalam sistem tersebut, maka project manager akan mengembalikan kembali kepada si programmer tersebut untuk disempurnakan kembali sistem tersebut sehingga nantinya sistem tersebut dapat sesuai dengan permintaan dari si perusahaan. Ketika sistem tersebut sudah selesai dibuat dan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan, maka selanjutnya si project manager akan melakukan implementasi, melakukan uji coba terhadap sistem tersebut. Di sini project manager tidak langsung lepas tangan
melainkan seorang project manager harus memantau sistem yang telah dibuatnya. Apakah sistem tersebut ketika dijalankan oleh perusahaan mengalami kendala atau mengalami keberhasilan. Di sini tugas seorang project manager adalah memantau sistem tersebut sampai akhir. Tahap selanjutnya, seorang project manager akan mengumpulkan data-data responden dari user atau pemakai dari sistem yang telah dijalankan, yang nantinya jika banyak terdapat review-review negatif atau responden-responden kurang, maka di sini seorang project manager akan melakukan evaluasi terhadap sistem yang sudah dijalankan. Namun jika sistem yang dihasilkan diterima oleh perusahaan dan juga sistem yang dihasilkan berhasil tepat waktu, maka sudah dipastikan sistem tersebut mengalami suatu keberhasilan. Itulah beberapa langkah-langkah serta alur dari awal hingga akhir dalam pengembangan proyek. Sekian video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.